Tangga ke lantai atas yang tak pernah ada. Di pusat kota yang ramai, berdiri sebuah gedung perkantoran lama, bernama Geraha Cipta Mandiri. Gedung itu dulunya dipakai bank besar, tapi setelah kebangkrutan mendadak, bangunan itu kosong selama hampir 2 dekade. Meski sudah lama tak terpakai, banyak orang bersumpah bahwa mereka sering melihat lampu-lampu menyala di lantai paling atas pada malam hari. Padahal, menurut catatan arsitek, gedung itu hanya punya 5 lantai. Namun beberapa penjaga malam mengaku pernah melihat sebuah tangga tambahan yang muncul di ujung koridor lantai 5, membawa mereka ke lantai 6. Dan siapapun yang naik tidak pernah kembali. Sekelompok mahasiswa jurusan jurnalistik bernama Nanda, Rizal, Lina, dan Bagas memutuskan untuk membuat liputan investigasi tentang gedung itu. Kalau kita berhasil masukin ke kanal YouTube kampus, pasti viral, kata Rizal penuh semangat. Lina, yang lebih sensitif, merasa ragu. Aku nggak yakin ini ide bagus. Banyak cerita orang hilang di sini. Nanda menepuk bahunya. Itu justru yang bikin menarik. Kita cari bukti, bukan cuma gosip. Malam Jumat, mereka membawa kamera, senter, dan perekam suara. Lalu masuk ke dalam gedung. Lantai 1 hingga 4 tampak normal. Kosong, penuh debu, cat mengelupas, meja tua berserakan. Namun saat sampai di lantai 5, hawa menjadi berbeda. Udara dingin menusuk, dan bau besi berkarat bercampur darah samar tercium. Tiba-tiba, dari langit-langit terdengar suara orang berlari-lari. Padahal, seharusnya tidak ada lantai di atas. Dengar nggak? Kayak ada orang di atas kita, bisik Bagas. Lina menggenggam lengan Nanda erat-erat. Aku nggak mau lebih jauh. Namun, di ujung lorong, mereka melihatnya. Sebuah tangga beton sempit, yang tidak pernah ada di denah gedung. Tangga itu menanjak ke atas, gelap dan lembab. Dengan rasa penasaran bercampur takut, mereka memutuskan naik. Suara langkah kaki mereka bergema aneh, seolah tangga itu lebih panjang daripada yang terlihat. Saat sampai di atas, mereka menemukan sebuah lorong panjang dengan pintu-pintu kantor di kiri kanan. Di ujung lorong, ada papan nama. Lantai 6 Divisi Administrasi. Nggak mungkin. Gedung ini cuma 5 lantai. Gumam Rizal sambil merekam. Mereka membuka salah satu pintu. Di dalam, puluhan meja rapi, tumpukan berkas, mesin ketik tua. Seolah kantor ini masih aktif. Bahkan ada gelas kopi hangat di salah satu meja. Tiba-tiba, terdengar suara kursi digeser. Dari balik meja, muncul sosok pegawai kantor, memakai kemeja putih, dasinya longgar. Wajahnya pucat, matanya kosong. Selamat malam, ada yang bisa saya bantu? Suaranya datar. Lina menjerit, tapi pegawai itu tidak bergeming. Tak lama, dari pintu-pintu lain muncul lebih banyak pegawai. Semuanya pucat dengan mata hitam kosong. Mereka duduk di meja masing-masing, mengetik, menulis, menstempel kertas seperti kantor normal. Namun suasana makin mencekam ketika salah satu pegawai menoleh penuh ke arah mereka. Wajahnya ternyata rata. Tidak ada hidung, tidak ada mulut. Hanya 2 mata hitam yang meneteskan darah. Jam dinding di ruangan itu menunjukkan pukul 12 malam. Begitu jarum jam berdentang,
Seluruh pegawai serempak menoleh ke arah para mahasiswa. "Sudah waktunya rapat," bisik salah satu dengan suara parau. Pintu di ujung lorong terbuka sendiri. Dari dalam terdengar suara kursi berderit dan kertas berjatuhan. Udara dingin menyembur keluar. Nanda, Rizal, Lina, dan Bagas berlari keluar ruangan, mencoba kembali ke tangga. Tapi lorong seolah memanjang tak berujung. Pintu-pintu terbuka dan tertutup sendiri. Suara langkah banyak orang mengikuti mereka. Mereka akhirnya masuk ke ruangan besar seperti ruang rapat. Di sana ada meja panjang, penuh dengan pegawai duduk rapi. Kursi kosong di ujung meja seakan disediakan untuk mereka. "Silakan duduk, kalian pegawai baru, kan?" Suara dalam, berat, datang dari sosok di ujung meja. Itu adalah seorang direktur dengan jas hitam. Wajahnya gosong terbakar, namun matanya merah menyala. Di depannya, sebuah buku besar penuh nama tertulis. Ia membalik halaman, lalu menunjuk 4 nama terbaru: Nanda, Rizal, Lina, Bagas. Keempatnya panik dan berusaha kabur. Tapi pintu ruang rapat menutup keras. Pegawai-pegawai bangkit, wajah mereka mulai meleleh. Sebagian kehilangan kepala. Sebagian berjalan dengan kaki terbalik. Lina pingsan, tubuhnya ditarik ke kursi kosong. Rizal mencoba melawan dengan kursi, tapi tangannya menembus tubuh salah satu pegawai. Seakan mereka bukan manusia. Nanda menemukan pintu kecil di sudut ruangan. Dia berteriak, "Sini cepat!" Mereka bertiga berlari masuk, meninggalkan Lina yang tertahan di kursi. Pintu kecil itu ternyata menuju tangga darurat. Mereka menuruni tangga dengan cepat, berharap kembali ke lantai 5. Tapi semakin turun, angka-angka di dinding justru bertambah. "Lantai 7, ini nggak mungkin," teriak Bagas. Tangga itu tidak pernah membawa mereka turun, justru makin tinggi. Suara langkah pegawai mengejar dari atas, makin dekat. Akhirnya, mereka menemukan pintu dengan tulisan samar, "Exit." Mereka mendobraknya, dan tiba-tiba sudah berada di luar gedung. Di halaman depan, Nanda dan Rizal terengah-engah. Bagas menoleh ke belakang. "Mana Lina?" Saat itu, dari jendela lantai atas, mereka melihat Lina berdiri, mengenakan seragam pegawai, wajahnya pucat, matanya kosong. Ia menatap mereka dari balik kaca. "Dia nggak bisa keluar," bisik Nanda dengan mata berkaca. Esok paginya, warga menemukan kamera mereka di tangga lantai 5. Rekamannya memperlihatkan 4 mahasiswa masuk ke lantai atas, tapi hanya 3 yang keluar. Sejak itu, gedung Geraha Cipta Mandiri kembali sepi. Namun kadang, orang yang lewat tengah malam mendengar suara mesin ketik dari lantai atas. Meski gedung itu hanya memiliki 5 lantai. Dan jika kalian nekat naik ke lantai 5, jangan pernah menyentuh tangga di ujung koridor. Karena sekali kalian naik, kalian akan jadi pegawai baru di lantai yang tak pernah ada. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Siapa tahu temanmu berani mencoba naik tangga itu sendiri. Tapi ingat, tidak semua orang yang naik bisa kembali turun.